kita ketemu lagi saat ini dengan Kak Leni dan Kak Jennifer. Halo, selamat sobat. Kak Leni, Kakak Levina. Terima kasih ya Kak udah mau luangin waktunya nih datang ke sini. Sama-sama. Gimana kabarnya Kak? Sehat? Luar biasa. Luar biasa. Kak Jennifer? Puji Tuhan. Luar biasa ngantuk. Luar biasa ngantuk ya memang ya. Memang jam-jam segini enaknya Rawan ya. rawan. Dingin-dingin lagi ya. Dingin-dingin. Iya, betul. Iya. Persis di bawah AC. Oke, jadi kali ini kita mau bicarain tentang mengenal sosok Master Guide Finder lebih dalam gitu, Kak Leni. Mungkin udah dapat sedikit kali ini. Belum ya? Oh, waduh. Jadi mau membicarakan setiap Master Guide Finder, mau mengenal lebih dalam lagi. Oke. Jadi sekarang kita mau mengundang ajak ngobrol-ngobrol nih. Ini santai aja ya kali ini Kak Jennifer. Iya, Nggak usah terlalu santai banyak aja. gitu ya. Jadi kita mau mungkin kalian ini bisa ceritain nih ke kita atau teman-teman nanti yang dengar akan menonton kehidupan kalian ini dari masa kecil sampai saat sekarang ini. Seperti itu, dari balita, dari masa kecil mungkin yang bisa diceritain lah gitu. Oh, iya. Saya lahir di Sungai Grong. Di mana itu? Palembang. Oh, Palembang. Oh, Oh, kelahiran kita Palembang tahu ya. Ya, Iya. tapi saya nggak lama di sana 3 tahun, terus orang tua pindah ke Jakarta. Saya sempat SD di Jakarta, sekolah di Katolik di Marsudiri ini. Terus orang tua tugas lagi pindah ke Riau, ke Dumai tepatnya. Itu masih SD pindahnya. SD kelas Oh. 2, terus saya pindah ke Dumai. Di sana cukup lama, saya bertumbuh kembang di sana sampai SMA kelas 1. Kelas 2 saya Di pindah Riau, ke kelas 2 saya pindah ke Kramat Pulau ke Jakarta. Itu karena keinginan saya sendiri, tapi orang tua masih di Dumai di Riau. Oh, jadi waktu SMA tante ngerantau. Tante kan? Kak. Ya, sorry. Kak. Iya, jadi saya sendiri, tadinya saya rindu mau masuk suatu perguruan negeri, tapi orang tua saya tidak kasih. Dia mau anaknya masuk ke sekolah Advent. Jadi saya dimasukkan ke Kramat Pulau. Di situ saya. Begitu. Iya. Jadi kalian ini sudah Advent dari kecil berarti ya? Saya dari orang tua kecil, ya? iya, puji Tuhan saya dari kecil sudah baca Alkitab. Oh, Iya. luar biasa sekali Iya. ya. Dari kecil sudah baca Iya, Alkitab ya. buku yang paling menyenangkan Oh, saya begitu. baca. Betul. Sampai sekarang saya rindu sekali untuk baca Alkitab. Sampai sekarang. Kalau dibanding mungkin kan dulu orang baca komik kalau masa kecil. Iya, kan, kalau ya. masih kecil saya cuma baca cari-cari Yusuf, Yusuf. cerita-cerita Yunus gitu. Tapi kalau sekarang kan ada Follow the Bible Iya ya. sih. Saya ikutin terus di Lebih setiap dalam. ada program Follow the Bible di gereja saya ikut dan saya tamat. Oke. Gitu. Gitu. Sekarang saya rindu juga dibuka lagi itu Follow the Bible. Berarti kalau sudah sampai akhir tante ulang lagi baca lagi. Iya, karena saya senang sekali ya, rindu gitu untuk baca. Jadi kalau dari kecil udah senang ikutin baca Alkitab berarti untuk kegiatan rohaninya sendiri di gereja gimana? Dulu ikut ada kelas kemajuan nggak dulu zaman tante kecil? Nggak ada, dulu itu kami di Dumai ya, di Riau itu gerejanya masih di rumah ya, kecil, jadi cuma hanya beberapa Belum gereja yang keluarga. seperti sekarang ini ya Kak? Iya, kalau ini kan besar ya. Besar. Dulu kami cuma beberapa keluarga, ada sedikit sekali, 5-6 keluarga. Itu pun maaf kata yang dari Sumatera ya, yang dari Medan ya, Iya. dari Sumatera Utara. Jadi ada bahasa bahasa Batak ya saya nggak ngerti gitu. Jadi ya gereja tapi nggak ada kelas begitu. Oh, Nggak ada jadi kelas. habis kebaktian langsung Iya. pulang ya. Biar pulang. Iya. Kak Leni sendiri berapa bersaudara? Saya nomor 1, adik saya 4. Saya nomor 1, nomor 2 laki, nomor 3 laki, nomor 4 perempuan, nomor 5 laki. Begitu. Baik. Kalau gimana Kak? Ya, benar. Iya. Kalau tadi jadi berarti dari kecil itu sudah kenal Advent lah ya, berarti ya Iya, sampai sekarang. Iya. Kalau mau bergeser sedikit nih ke Kak Jennifer. Iya. Tadi kan kisah hidup kalian itu kan sampai SMA ya. Dari kecil sudah senang baca Alkitab, senang ikut kegiatan juga. Di mata Kak Jennifer, sosok dari Kak Leni nih. Ini bunda tercinta ya. Iya, Iya. benar.
di mata Kak Jennifer, kalian itu seperti apa selama ini? Kalau di rumah? Iya, Oh ya, kalau secara kerohanian, secara kalau semuanya ini lah ya. soal kerohanian, kalau kerohanian tuh ini aku sebutnya kali ini ya. Kali Iya, ini kali ini. benar-benar menginspirasi saya sih, karena contohnya nih sekarang saya lagi baca Roh Nubuat yang dia apa namanya Gereja ya? gereja yang gereja buat itu si karya yang Iya. itu kan yang apa yang bikin iya gospel worker namanya. Nah itu tuh aku sempet bener-bener 2 minggu nggak baca itu kan. Hilang dari peredaran. Iya ya? bisa dibilang udah hilang dari hilang koordinat lah bahasanya kalau mereka Iya, bahasanya itu. terbang. Nah abis itu ya itu karena aku udah 2 minggu nggak baca, berarti kalau 2 minggu berarti berapa 14 hari ya. Banyak ya. Itu sampai mama tuh marah-marah ke aku gitu kayak kamu kok nggak baca sih. Jadi dia bener-bener kayak concern juga sama kerohanian aku, kok Jini nggak baca gitu loh. Jadi karena mama selalu ngingetin aku terus, tapi emang selama 14 hari itu mama ngingetin sih, cuman akunya yang sebenarnya kayak acuh tak acuh gitu, kayak besok aja, bisa nanti. Cuman ya itu kan kalau misalnya kita kayak apa namanya kayak Banyak nunda-nunda, gitu. wah jadi banyak kan. Jadi pas mama bilang kayak mama udah, aku pikir kayak aduh mama nih udah ngomongnya banyak banget nih, dia udah ngingetin aku banyak banget, tapi akunya sendiri yang acuh tak acuh gitu kan. Jadi aku ya akhirnya aku bisa ngikutin dan bisa baca lagi. Sebenarnya mama itu bener-bener rajin sih kalau di rumah ngingetin. Apakah itu cenderung ke bawel? Oh enggak. Itu mungkin kalau misalnya kita kebetulan kan aku sekarang lagi magang kan. Jadi lagi magang, saya kalau pulang kerja pasti kayak langsung diomongin gitu kayak kok kamu nggak baca ini sih buat ini. Kayak kita kan kalau lagi capek kayak aduh Males ya. kok baru pulang udah diin aja kita kan gitu. Cuman kalau misalnya udah tenang gitu kan, udah mandi, udah santai, kita pikirnya kayak oh iya ya tadi mama ingetin ini aku baca oh gitu. Jadi dia benar-benar kayak ngingetin gitu, nggak cuman program itu aja, tapi kayak misalnya renungan malam, renungan sore gitu, renungan pagi gitu sih. Mama paling ini sih paling rajin gitu sih. Berarti memang sosok yang pada umumnya ibu-ibu seperti itu sih ya Kak ya, supaya anaknya tidak mau hilang dari ini, Benar. jadi tetap diingatkan ya Kak ya. Betul. Ya. Kalau dari Kak Leni sendiri untuk kehidupan Jennifer nih setiap hari kan, misalkan setelah semakin beranjak dewasa gitu, dari anak-anak, remaja, dewasa kan sekarang udah mau selesai kuliah nih ya, kan dikit lagi. Iya. Apa perubahan atau tantangan yang kalian dirasain Dalam mendidik. Iya. Ini Mungkin menarik dari ya. berubah kan, dari masa kecilnya terapin ABC, tapi pas udah makin dewasa tidak bisa, jadi ada yang lain seperti itu contohnya. Ini menarik. Kalau kakak itu mendidik dia dari kecil dari bayi itu, karena saya dapetin dia kan 3 tahun kosong baru dapat kan, jadi memang anak yang saya harapkan sekali ya. Terus puji Tuhan saya dapat dikasih anak perempuan. Ngebayang dong kalau kita dikasih Tuhan ya, kita minta ilmu sungguh-sungguh dengan air mata. 3 tahun itu pergumulan saya menikah udah 30, jadi 3 tahun itu pergumulan saya rindu punya anak ya. Sampai saya bilang sama papanya, saya bilang udah kita angkat anak aja, saya bilang gitu. Oh iya nggak apa-apa kata papanya. Terus saya berdoa, saya puasa, tiap sahabat saya puasa, saya berdoa, Tuhan kasih ya. Mama saya bilang kamu gak usah angkat anak, kamu pasti dapat. Itu saya yakin, saya percaya, saya berdoa, oh ini mungkin jalan Tuhan. Jadi saya nggak lama saya langsung dapat. Nah, sukacita sekali kan saya. Nah, untuk mendidik dia, saya didik karena saya rindu punya anak ya, otomatis dia dekat sekali dengan saya. Betul. Jadi saya saya nggak pakai Babysitter pembantu ya. Pembantu karena waktu itu saya ambil pembantu karena saya waktu itu kerja 3 tahun sempat. Nah itu 3 tahun itu pergumulan saya waktu saya bekerja itu, pergumulan saya dia tinggal sama pembantu dan dia selalu apa-apa itu selalu maunya sama saya, dijemput, makannya mau sama saya. Jadi saya agak terganggu dalam pekerjaan. Jadi dia telepon terus, jadi pergumulan juga buat saya. Jadi saya bilang saya sudah minta sama Tuhan dapat 1. Saya nggak mau sia-siain waktu saya. Jadi saya resign, saya berhenti kerja untuk dia. Jadi waktu saya siapkan buat dia.
Jadi saya hanya didik dia, saya ajarin, bikin PR, semua urusan saya kasih makan semua dari tangan saya. Semua pekerjaan biasa ya ibu-ibu ya, kayak orang tua kalian lah sama anaknya. Itulah yang saya ini. Jadi saya pikir saya harus berkorban. Waktu saya di kantor saya buat dia. Jadi saya ngomong sama bos saya bilang saya mau bersama Jenny gitu. Jadi antar jemput juga saya, sampai SMA pun saya antar jemput Masih SMA, diantar jemput SMA iya ya? di Kelawat Pulau. Jadi saking dekatnya itu gitu. Jadi saya benar-benar waktunya benar-benar dengan saya Sampai saat ini. sampai saat ini. Kalau masalah yang lain nggak ada cerita juga. Masalah apa? Masalah pribadi si Jenny biasanya karena kedekatan biasa sama orang tua. Oh Saking kadang-kadang dekat. iya, Iya. dia kan sudah dewasa, jadi dia sudah mulai mandiri. Nah, karena dia sudah mulai mandiri, jadi saya yang biasa begini lengket sama dia, saya susah mau melepaskan dia. Semua saya khawatir. Kadang-kadang dia merasa, mama ini nggak kasih saya mau kesini nggak dikasih. Saya terlalu protek sama dia. Ya biasa kan ya, anak satu-satu perempuan terlalu protek, jadi dia. Tapi di saat tertentu saya percaya sama dia bisa handle itu segala sesuatu. Jadi, saya mau dia tuh bertanggung jawab, misalnya Mbak pulangnya jam 9 ya, jam 9 pulang gitu. Tapi mungkin karena dia masih menikmati masa mudanya, jadi dia enjoy gitu. 14. Udah jam 10, jam 11 saya tungguin, akhirnya ya saya berkicau lah ya. Soalnya dulu ya. Biasa Biasa ya, kan. gitu. Nah, jadi inilah sekarang saat-saat dia lagi tumbuh kembang dari remaja ke dewasa. Jadi dia mau kenal banyak teman-temannya. Habis ini minggu ini kesini, minggu ini kesini, minggu ini. Saya merasa ditinggal gitu. Merasa gimana ya? Kok ya memang sudah waktunya. Saya juga dulu begitu. Jadi ya udahlah, sekarang waktunya dia untuk explore dia sama teman-temannya. Gitu. Berarti bisa dibilang dulu tuh 24/7 ya Kak ya. Iya. Nah, sekarang karena sudah banyak dewasa kita harus lebih Iya. fleksibel tapi tetap dipantau Iya, gitu ya Kak ya. iya. Ada tantangan yang bener-bener Kakak rasa sulit gak atau menemukan cara baru nih Kak dalam mengasuh atau dalam mendidik si Jennifer? Oh enggak, saya selalu kalau ada masalah, saya selalu bicara dengan ibu-ibu anggota gereja. Ini saya Jenny begini, gimana? Misalnya dengan orang tua, minta mamanya solusi ya, Adi, minta Atau solusi. bertukar cerita mamanya gitu. Adi, saya tanya gini, mereka bilang gini, kita semua serahkan kepada Tuhan, kita berdoa aja Bu, kata gitu. Memang itu yang memberi kita kekuatan ya, doa saja gitu, segala sesuatu ya. Namanya orang tua pasti khawatir dong, karena dia jalan dengan siapa, pulang dengan siapa, jam berapa dia pulang, itu kan kita orang tua khawatir kan. Ya, kita serahin aja sama Tuhan. Gitu. Terus kan ini kan lagi masa peralihan dari remaja ke dewasa nih kan. Karena kalau nggak salah ini hal yang dikhawatirkan setiap orang tua, apalagi dengan pergaulan zaman sekarang kan. Iya, Keluar, iya, izin sama teman. iya, Ini orang tua saya juga ngalamin sih. iya, Pasti dia tanyakan sama saya, iya, izinnya kan ke rumah temen nih. iya. Nginap sampai jam. Tapi kadang-kadang kan si anaknya ini kadang kan orang tua khawatir juga kan, mau anaknya jangan mau nongkrong di mana nih sampai tengah malam. Itu pernah kepikiran gitu nggak? Atau nggak? Oh, udah pasti. Gimana tante ngedukasi ini gitu? Ngedukasi Ya. si Jenny atau? Ya memang dari awal saya udah bilang kamu tinggalnya sama siapa, tidurnya di mana, terus nanti pulangnya sama siapa gitu kan. Memang dia suka nginep juga kan ke teman-temannya Iya, gitu. Ya kekhawatiran itu pasti ada, tapi ya puji Tuhan papanya selalu menguatkan gitu. Jadi saya punya suami yang menguatkan saya, udah biarin aja itu memang waktunya. Yang penting kita tahu di mana dia gitu, dengan siapa gitu, itu aja. Pasti ada itu tantangan, kekhawatiran pasti ada. Kalau didengar tadi dari cerita kali ini mempunyai papanya Kak Jennifer juga suaminya kali ini itu partner yang berarti bisa diajak berdiskusi dengan baik ya. Oh iya, luar biasa. Luar biasa. Berarti kita tarik sedikit nih Kak. Iya. Tarik sedikit ke pengalaman saat mau mengenal
Kak Agus sekarang ya, pasangan Oh. dari kalian ini. Mungkin bisa di-share cerita awal mulanya, bisa kenalnya bagaimana, kenalnya di mana, atau mungkin satu alma mater kah, sampai bisa ya Tuhan kasih ternyata jodohnya kali ini adalah Kak Agus, sehingga bisa juga Ya, ada ini deliver seperti itu. menarik ya buat saya, Iya. menarik banget. Biasa ya anak muda ya, kan pasti punya teman ya, punya pacar ya. Saya dulu ada pacar waktu SD aja udah senang-senang ya, cinta monyet, Cinta monyet, ya, iya. terus udah cinta King Kong, terus cinta Cinta King Kong gorila. juga ada ya, saya baru dengar nih Cinta King Kong. Maksudnya dari suka-sukaan, Suka-sukaan. telepon-teleponan, Oh, terus gitu. nyambung, terus sampai kuliah gitu Oh. kan. Udah cukup lama, tapi waktu itu saya ajak KKR nggak maju-maju. Jadi nih. kenal pertama kali di mana Kak? Sorry Kak dipotong. Dengan Oh ini pacar-pacaran yang sebelumnya pacaran ya? sebelumnya. Oh, iya. Belum Jadi, Kak Agus ya? Oke, jadi oke. sudah lama memindah hubungan, terus akhirnya putus karena saya punya prinsip, saya kalau mau serius saya mesti advent. Ya, Gitu iya. Kalau mau serius saya mesti advent. Ini saya sudah ini, tapi saya ajak ke gereja waktu KKR dia nggak maju-maju, ya udah akhirnya ya udah kita pisah, terus kenalan lagi ya memang saya kenal bukan hanya Advent aja kan, teman-teman Banyak, yang ya. bukan Advent kan banyak ya, jadi saya berteman ini juga nggak jadi, terus tiba-tiba ada yang cuma jalan 3 kali sudah langsung melamar, dia Oh, minta gitu. saya yang masuk agama Agama dia. dia. Saya bilang Tidak. wah nggak bisa. Di luar prinsip saya. Iya, baru 3 kali kami jalan. Toto sudah orang tuanya sudah datang ke rumah. Jadi saya kaget kan, oh ini ngapain papanya datang? Rupanya mau minta saya. Waktu itu umur saya umur 25. Ya, terus saya kenalan lagi, nggak jadi lagi. Saya cukup lama berkenalan dengan teman-teman itu, ada 3 tahun, 4 tahun, ada yang lama udah 7 tahun malah nggak jadi. Nah ini ketemunya papanya Jenny ini waktu itu ya kebetulan ada seorang anggota gereja, karena dia tahu saya putus, jadi dia bilang gini, Di jemaat mana ini? di sini, Oh, di jemaat Oh, saya. sudah kenalnya di Om Klender. Hamkoro kalau kenal Oh, ya. kenal. Nah itu dia bilang dia mau kenalin saya dengan seseorang. Jadi sorry Kak, sebentar nih Kak, biar alurnya ngerti nih Kak. Berarti kalian ini sudah lama di Klender dan Kak Agus juga sudah lama di Klender, tapi tidak Enggak. saling kenal. Oh. Enggak. Oh, jadi yang tadi Bapak Hamkor itu ingin mengenalkan. Iya, Oh, mau begitu. mengenalkan dengan seseorang. Seseorang. Tapi umurnya lebih muda dari saya, 2 Oh, tahun gitu. lebih muda. Ya, terus kebetulan yang mau dikenalkan ini bawa temannya, yaitu papanya Pak Jenny. Agus. Oh, Ya. gitu. Nah, karena dia umurnya lebih muda, buat saya bukan idola saya, bukan apa Tipe, istilah bukan bukan tipe. tipe saya. Bukan Tipe tipe. saya maunya yang lebih Lebih tua, tua. karena biar bisa lebih Mengayomi. mengayomi ya. Biasanya idealnya begitu Iya. kan. Tapi ternyata yang muda ini ya suka juga sama saya, mau serius, tapi akhirnya ya saya bilang ya Bapak, kita udah jalan lah ya. Tapi akhirnya sambil jalan itu papanya Jenny juga ada rese dia, Kenapa resenya, Kak? gangguin juga gitu. Di luar pertemuan mereka berdua dengan saya, dia juga diam-diam datang sendiri gitu tiap hari. Nyalip ya? Nyalip. Oh, Kak Jennifer kayaknya baru tahu nih ya. Intens gitu kan, hampir tiap hari datang. Oh, di belakang Iya, ya, di jadi belakang teman. datang terus. Saya kan nggak ada pikiran apa-apa Iya, iya, ya, iya. boro-boro suka gitu kan. Ini kan cuma teman kan yang dibawa Teman yang ya. dibawa. Memang kami gitu, Gitu teman ya. dulu aja. Teman dulu aja. Semua berawal dari teman. Nggak ada ya. kepikiran Nggak suka ada. kan. Nah ini ngapain kok dia datang? Itu sudah berapa kali datang tuh saya nggak ngeh juga kan. Ya, namanya saya kan Belum cuek. peka ya, Kak? Belum peka Iya, saya, iya, iya. belum peka banget. Karena targetnya yang ini nih. Iya, karena memang yang mau dikenalin yang satu. Tapi yang satu juga saya nggak terlalu ini, karena memang kan umurnya udah, jadi saya santai aja. Nggak taunya serius, rupanya dia serius. Ya udah, kami cuma 3 bulan kenalan, langsung jadi menikah. Oh. Saya bikin sekarang waktu itu umur saya udah 30, saya bilang gini sama papanya Jenny, kalau mau serius, ayo, kalau enggak, saya nggak mau buang waktu, saya bilang gitu, karena
karena papanya dia Advent. Oh sudah Sudah Advent. Jadi istilahnya tipe saya lah. sudah masuk kriteria lah ya Pak ya, masuk Kualifikasi ya, masuk. udah masuk agama ya. kriteria, udah Advent, udah rajin ke gereja, Tidak sekretaris, orang Gereja di mana? Gereja di mana? di Ben Hill. Oh dulu di Ben Hill Kak Agus ya. Dulu kuliahnya di Jogja dan dia aktif di gereja di Jogja. Di gereja di Jogja aktif PA-nya. Pokoknya saya suka deh kalau anak-anak yang aktif gitu. Gitu. Jadi seru juga ya ternyata ya. Iya, cuma 3 bulan loh. Cuma 3 langsung bulan. jadi. Berarti Ini cuma yang 3 bulan bertahun-tahun, pacaran langsung wah. menikah ya Kak? Iya, langsung menikah. Saya bilang kalau enggak udah kita putus. Kalau mau lanjut, ayo kita lanjut. Gitu. Saya yang kasih ini ultimatum. Iya. Gitu. Berarti hal apa yang buat kalian nih yakin kalau mungkin kan bisa aja dia Kak Agus ini Advent aktif, tapi kan mungkin secara Pendalaman manusia terhadap karakter, iya kan? betul, pengenalannya kayaknya ini memang dari Tuhan nih, seperti itu. Ya. Jadi kayak oke, Tuhan saya mau berjodoh sama mungkin Ya. itu dari Tuhan Ya. seperti itu. Ini menarik, ini menarik. Iya. Ini menarik. Apa hal yang dapat kalian Ya, dapat gitu? Ini menarik nih. Satu kali saya mimpi. Oh, sampai mimpi ya? Iya, saya mimpi. Memang kita kan kalau sudah umur ya, maaf ya kalau anak muda sudah umur kan kita minta ya sama Tuhan ya. Ya. Kita minta pasangan ya. Gitu. Terus saya berdoa Tuhan kasih mimpi. Itu badannya papanya Jenny. Kak Agus. Dikasih gambar. Oh, gambar. Badannya Siluet Badannya. siluet atau bayangan atau Jelas gimana? ya? jelas. Tapi mukanya tidak Tapi kelihatan. kepalanya nggak ada. Oh, gitu. Jadi badannya itu badan dia. Saya pikir siapa ini? Itu nggak saya ingat Sebelum itu waktu, ketemu ya itu ya? jadi waktu ketemu dia, saya udah mimpi, tapi saya lupa. Mohon maaf Kak, ini mimpinya setelah kenal atau cuma kenal? Sebelum. Oh, bahkan sebelum kenal ya? Oh, sebelum bahkan. kenal saya mimpi. Oh, gitu. Ya, jadi segini ini nggak ada, badannya bapaknya Jen. Jadi saya lupa. Jadi pas sudah jalan udah menikah, sudah menikah, baru saya ingat. Oh. Di mimpinya. Iya. Oh, ini ya laki-laki yang Tuhan kasih mimpi ke saya. Persis sekali badannya. Pokoknya badannya. Kalau dia pakai baju kemeja kan, tali pinggang gitu, persis sekali badannya. Jadi, oh ini Tuhan ternyata kasih ini. Berarti Tuhan menjawab doa-doa kalian itu Iya, dari ada clue-nya. ada mimpi gitu Tapi ya. nggak ingat saya. Iya. Iya begitu. Oke. Kalau dari segi untuk kerohanian, kalian ini sama Kak Agus dalam di rumah atau ada satu prinsip yang benar-benar harus nggak boleh dibilang ya, harus tetap dijalankan ya Kak? Secara orang tua gitu misalkan. Kepada siapa? Kepada di rumah, kepada Jennifer, atau prinsip yang kakak pegang dari untuk kalian ini sama Kak Agus. Kalau prinsip apa ini? Kerohanian. Prinsip kerohanian. Iya. betul. Oh ya, kalau kerohanian udah pasti lah ya, kita harus ya apa? Bangun pagi. Ya begitu, harus lakukan apa yang kita harus lakukan. Begitu pagi biasa saling mengingatkan. Tapi ini luar biasa memang. Pernah waktu itu saya jalan dengan papanya Jenny di satu mall. Itu mall itu saya di lantai paling atas. Di lantai paling atas itu gempa, goyang, ya, goyang sekali dan goyang itu semua orang udah panik, udah belamburan mau turun, lari turun ke eskalator, turun semua. Tapi dengan tenang papanya Jenny pegang tangan saya. Saya padahal lagi mau bayar itu kasir kan di satu supermarket di atas. Dia pegang tangan saya, langsung saya tenang gitu. Udah tenang Mbak, nggak apa-apa, tenang aja. Terus saya jalan tenang. Saya bilang luar biasa ya magnetnya ya. Kok saya bisa ikut tenang gitu? Manut. Bukan manut, apa suatu Pengaruhnya itu. pengaruhnya itu yang buat saya tenang. Tadinya saya panik loh, tapi dia bisa bikin saya tenang. Ya, jadi saya pikir wah saya berbahagia gitu bisa dapat pasangan yang seperti itu yang bisa menenangkan saya. Kelihatan sih ya dari kalau sehari-hari di gereja juga kan Kak Agus sama kalian ini kan saling support untuk pelayanan tuh kelihatan banget sampai ke jadi Oh gitu ya? Iya. Oh iya. Terima kasih lah. Iya, terima kasih.
istri sebagai diakones, suami mengajar sekolah sahabat. Oh gitu, iyalah. Semoga kalian juga begitu. Contoh yang bagus. Oke. Kalau sekarang ini Kak Leni sibuknya di kehidupan sehari-hari itu apa Kak? Kesibukannya Saya sekarang? ibu rumah tangga sekarang. Biasa ngurus, dan kebetulan saya juga ngurus orang tua saya yang sudah cukup tua ya. Jadi saya ngurus keperluannya, terus obat-obatnya, apa-apanya. Terus saya ngurus anak saya juga gitu. Sebagai ibu rumah tangga. Hanya di rumah yang mengurus itu juga merupakan pekerjaan yang Bener, melelahkan. nggak bisa dianggap sepele juga Betul, sih ya, iya. walaupun mungkin cuma ibu rumah tangga gitu ya, tapi Iya. ternyata itu yang menguras banget ya Kak ya, Iya. menguras Nanti kalian akan rasakan. Oke. Semua ada waktunya. Oke. Gimana? belum kepikiran sih Kak sampai ke situ Kak. Oh iya, tapi nanti ada waktu. Ada waktu. Kan Jenny, ini untuk Jenny nih kan. Jenny kan sekarang udah mau beranjak, udah berkenalan lah dengan lawan jenisnya. Betul begitu Bu? Iya. Oh iya. Harus tanya ibu dulu. Kalau Iya. ibu iya baru tuh. Iya. Apakah sosok papa jadi panutan untuk mencari pasangan atau enggak? Ya by flow aja. Yang penting kriteria yang utama itu tetap. Kadang-kadang kan orang kan Maunya cari yang mirip-mirip sama papa deh, Ya. atau enggak ya udahlah paling kualifikasinya kita bikin tak advent gitu aja. Oh, oke. Kalau aku sendiri sebenarnya sama sih kayak mama. Kalau mama sih aku kira tuh emang ya udah flow aja. Yang penting prinsip utamanya harus advent gitu kan. Cuman ya itu aku ya itu beneran. Yang pertama tuh harus advent. Terus yang kedua, kalau misalnya dari papa sih sebenarnya aku ngambil ke kriteria rajin dalam ibadahnya sama humorisnya sih. Humoris, ya. Iya. Cuman itu aja sih gitu loh. kalau bisa kayak ada dua sifat itu ya. Ada di sisi itu. Dan juga sebenarnya ini aku sharing juga nih kayak baru tahun lalu aku juga sebenarnya baru menjalin hubungan sama cowok, dan itu sebenarnya bukan advent. Nah, ini sebenarnya Kebetulan kakak ibunda tahu nggak? tahu ya? benar-benar tahu karena Tahu ya. karena si cowok ini udah datang ke rumah gitu, Oh, udah sudah Mari datang. datang. Oh, Iya, sudah main ya. jadi Iya, suka iya. main ke Makan rumah di gitu. rumah. Makan di Dari rumah. pagi sampai malam. Iya, jadi kita emang kalau nggak diusir nggak pulang. Jadi emang bener-bener ya, waktu aku awal hubungan sama dia tuh bener-bener jadi ini juga, jadi perbincangan juga sama mama papa gitu. Karena kalau misalnya mama sih sebenarnya santai gitu kayak karena mama juga cerita ke aku kan dulu mama pacarnya dulu pernah bukan yang advent gitu kan. Jadi aku kira mama nih santai gitu kan. Cuman kalau papa rada-rada strict gitu kayak Strik ya. kok begini gitu loh. Jadi yang saya tahu lah kalau misalnya striknya bapak-bapak tuh kayak gimana kan. Cuman Berarti mungkin karena perempuan kali iya, ya. mungkin karena perempuan dan juga dia bukan advent, jadi dia ada concern juga sama diri aku sendiri gitu kan. Terus ya gitu maksudnya ya kalau misalnya dibilang welcome sih mama welcome ya, papa juga welcome. Cuman ya itu maksudnya sikap protektifnya itu yang bikin kayak sempet sih aku ngerasa kayak kok begini sih gitu loh. Padahal bahkan aku juga sempet kayak wah ini bisa nih si cowok aku nih yang mantan aku ini bisa nih aku aja. Oh, udah gitu mantan kan. ya, Iya udah mantan gitu. Jadi bisa nih diajak bisa diajak ke gereja gitu. Cuman ya itu maksudnya kalau misalnya papa sih sempet kayak setiap aku abis ketemu dia pasti papa langsung ngomong ke aku kayak dia ajak ke gereja dong, ke gereja dong gitu kan. Kalau aku gimana? Aku langsung kayak aduh Apaan sih? kok bukan pertama kayak gitu apaan sih kok udah ini aja sih pelan-pelan dulu gitu, maksudnya jangan kayak langsung ditodong kayak ayo ke gereja kayak gitu kan. Maksudnya kan nggak semua orang bisa ini kan, maksudnya bisa dipaksa terus diajak gitu kan. Jadi sebenarnya awalnya ya pelan-pelan aja sih, cuman ya karena belum kesampaian akhirnya ya udah putus duluan ya udah. Gitu ya. Berarti kelihatan si Kak Jennifer itu dekat sekali dengan Kak Lu dengan Kak Leni ya, dekat sekali ya. Kalau bisa dibilang dekat sih gimana ya, kalau dulu nih ngomongin soal aku dulu ya, kalau dulu tuh bener-bener zaman aku SD sampai SMA aku justru malah kurang deket sama mereka gitu. Misalnya kalau misalnya ada apa-apa pasti mendem baru ada satu trigger baru langsung biur gitu, langsung pecah gitu kan. Nah kalau misalnya sekarang justru menurut aku agak mendingan dan bener-bener
bisa dibilang sih aku cukup dekat sama mereka karena kalau sekarang tuh aku Mungkin udah benar-benar bisa iya ngobrol. udah bisa ngobrol Ngobrol. gitu, jadi kayak Nggak terbuka dia. udah maksudnya udah mulai terbuka, Jadi nggak jadi kayak sahabat ya cerita. iya maksudnya walaupun nggak semuanya tapi aku udah bisa terbuka, nggak waktu dulu aku nggak pernah cerita sama sekali soal pertemanan aku di mana gimana, terus juga aku juga soal percintaan juga kalau misalnya di sekolah gitu gimana itu nggak pernah cerita sama mama, cuman makin kesini ya aku kayak sadar kayak oh ya sebenarnya yang bisa diajak ngomong itu nggak cuma teman loh, orang tua juga bisa diajak ngomong dan juga mereka bisa diajak berpikir dan juga aku bisa minta saran ke mereka dan diskusi juga gitu, dan menurut aku oh ternyata gak sebegitu buruk ya, karena dulu aku pikir kalau misalnya aku apa cerita sama orang tua pasti yang ada nggak didengerin lah, kalau nggak didengerin terus Dilarang. dibantah dilarang gitu kan, aku pikir seperti itu, cuman kalau makin kesini oh enggak nih yang gini harus cerita ke papa mama gitu sih, itu sebenarnya perubahan sih, jadi Semakin banyak dewasa ya. Betul. Pola pikir juga semakin betul berkembang. iya. Oke, kita mau balik lagi cerita ke mengulik nih dari kisah Kak Leni ya. Iya. Dari tadi sih pengalamannya sudah kenal Advent dari kecil ya, orang tua juga sudah Advent. Mungkin juga kakak sekolahnya juga tidak jauh-jauh dari Advent ya kak? SMA-nya di Advent ya maksudnya iya, ya? SMA, iya. SMA di Advent gitu maksudnya. Mungkin ada pengalaman waktu kakak masih kecil, remaja atau sekolah atau bahkan sampai sekarang itu pengalaman yang baik itu mungkin menyenangkan atau menyedihkan yang masih kakak ingat sampai sekarang, pengalaman baik itu dari segi kerohanian atau dari cara orang tua mendidik kakak seperti itu. Oh iya. Sekali lagi memang ini yang luar biasa ya. Kami kan biasa di keluarga itu penunggu pagi ya. Iya. Kita kan sama-sama. Terus saya juga senang baca Alkitab gitu. Jadi di dalam kehidupan waktu saya bertumbuh dari kecil sehingga SMA itu saya banyak belajar. Melihat orang tua itu bagaimana. Kebetulan orang tua saya beda agama. Tadinya sama-sama, terus tiba-tiba orang tua saya pindah lagi ke agama yang lama. Maaf kak, pindah lagi berarti tadi sebelumnya Sebelumnya Muslim, terus menikah Advent, terus balik lagi. Terus SMP, waktu saya SMP balik lagi mama saya. Jadi dari situ saya belajar melihat orang tua, oh ini begini. Jadi saya role model, maksudnya yang saya lihat itu sebenarnya nggak ada kendala ya, orang tua kami baik-baik aja walaupun mereka beda agama. Tapi di sini sebagai saya merindukan kalau saya nanti menikah, saya akan cari yang Advent. Gitu. Kalau pengalaman saya waktu sekolah sebenarnya banyak sekali ya, karena tempat saya tuh di Riau itu hutan ya, hutan, tapi dengan fasilitas yang lengkap ya, fasilitas ya luar negeri lah ya kayak. Contohnya gimana tuh kak? Di hutan tapi fasilitas lengkap. Kami tinggal di satu daerah ya, daerah itu masak minyak, tempat masak minyak kayak penggilangan iya. itu kilang minyak lah ya. Jadi ke fasilitas itu pasti udah lebih maju lah ya. Tapi kami tinggal keliling kami itu hutan, tapi komplek kami itu kompleknya sudah maju ya, udah bagus gitu, terus fasilitas cukup lengkap. Jadi kebahagiaan saya luar biasa. Saya tidak bisa lihat anak-anak di sini seperti saya dulu ya. Jadi seperti anak kami Jennifer ini hanya di rumah gitu kan. Kalau di Jakarta sini gimana dia mau main kan. Kalau saya dulu masih kecil, aduh sungguh luar biasa. Saya bisa masuk hutan, cari kayu. Saya kapanpun saya mau camping, saya pergi ke padang rumput, kami cari kayu, saya dikejar monyet, saya naik motor dikejar anjing, pokoknya saya manjat pohon, apa-apa semua pohon saya panjat. Jadi saya kenal dengan orang-orang, maksudnya orang-orang di luar komplek kami, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana kami terus tinggal di hutan itu, lihat keadaan hutan yang sungguh luar biasa ya, yang nggak mungkin deh kalian dapatkan di sini. Jadi saya masa kecil saya sangat luar biasa bahagia.
Jadi kebetulan saya masih kecil itu saya ikut pramuka dulu Oh. Di sekolah ya, di sekolah. Saya ikut pramuka dari siaga, terus penggalang, terus sampai penggalang aja saya. Dan saya sempat ikut jambore daerah, jambore nasional, saya ke Cibubur, berkesempatan saya ke Cibubur, jambore nasional. Jadi saya merasakan seperti kehidupan kayak camping, kelas kemajuan itu saya paling udah suka. biasa berarti ya kak. Udah biasa. Udah bukan hal baru Udah lagi ya. bukan Walaupun hal baru. Kalau kita dengar cerita kakak tuh ke waktu di gereja tidak ada kelas kemajuan ya kak ya? Belum Nggak kelas ada. kemajuan. Jadi Nggak ada. dapatnya dari pramuka. Dapatnya dari pramuka. Jadi saya mau bawa kebahagiaan saya bawa anak saya itu, ternyata anak saya juga suka camping dari kecil kan, kalian sudah camping apa gitu. Memang kalau dibandingin cerita orang tua zaman dulu sama kita sekarang itu dari segi itu memang kitanya minus sih kak. Iya, Apalagi iya. anak di Jakarta mungkin nggak bisa kesempatan kayak gitu kan, Iya. cari kayu ke hutan, Iya. Jadi bikin kayak kompor mobil. harus di ini Iya, dulu iya. gitu kan. Kalau sekarang Pokoknya tinggal luar cetek aja biasa. kan. Iya, pokoknya luar biasa. Nah, sementara kami di dalam komplek kami itu fasilitas tempat kami tinggal itu lengkap. Kami mau olahraga tinju ada, olahraga berenang ada klubnya, tenis, basket, badminton, volley semua ada lengkap. Jadi masa kecil saya bahagia sekali. Jadi hidup di alam juga bahagia. Dapat saya naik perahu, berenang di sungai. Pokoknya enak banget deh. Oke. Iya. Jadi kalau masa kecil yang dilalui hanya dari pramuka, mulainya start ikut kelas majuan itu di mana ya kak? Di sini. Di sini ya. Ikut CMG di sini ya kalau Iya, nggak salah. ikut CMG Tahun di berapa? sini. Tahun berapa? Oh, saya lupa itu penelitian. Itu waktu penelitian siapa tuh, Kak? Penelitian siapa? 2009 lah. 2009. 2008, 2009. Langsung CMG Masuk saya. CMG. Karena tidak mungkin dari Pathfinder lagi kan kak. CMG di umur Umur berapa ya? Saya dikurangin aja ya. Sekarang 54. Oh, dikurangin aja. 68 jadi 2009 itu. Mungkin sekitar 40-an kan Iya. ya kak. Sekitar 40-an lah. 40-an. Ikut CMG. apakah nggak canggung waktu mau jadi CMG? Biasanya kan kalau rentan CMG itu kan umur 18 ke 21 rata-rata. Iya, abisnya SMA lah ya. Kebetulan kami semua angkatan saya angkatan Ibu-ibu. Senior semua. iya, orang tua ini kakak Elvina, Pak Sitorus, Pak saudara Tony, Pak Soliver, Pak Sidaputar, Pak Effendi, Iya. Effendi Sinaga, siapa lagi? Ya udah umur kami semua pas Jadi seumuran. seumuran. Berarti walaupun umurnya udah dia bilang bukan Senior. umurnya lagi sih yang Senior. kelas tapi Udah tetap senior. semangat ya kan. Tetap semangat kami. Tetap termotivasi jadi yang Jadi iya. jadi kelas kemajuan gitu kak. Nah di sini mungkin kalau kakak lihat dari sudut pandang kali ini selama ini ya, dari waktu kakak masih kelas kenal pertama kali CMG sampai sekarang kan kakak udah pembina lah ya kan, udah pembina dan udah pernah juga mendampingi anak-anak kelas kemajuan camping, pernah Iya. juga ngajar atau Oh, mengisi iya. kelas kepahaman, Iya. ya kan. Menurut ataupun dari sudut pandang kali ini kelas kemajuan kalender itu udah seperti apa kak? Mungkin ada yang menurut kakak lebih kurangnya di sini, lebihnya di sini, atau sudah bagaimana menurut kakak? Kalau saya lihat kelas kemajuan kalender itu luar biasa, ya. Karena saya lihat pemimpinnya juga bagus, ya. Pemimpinnya setiap tahun itu ganti-ganti pemimpinnya luar biasa, yang sudah istilahnya sudah siap gitu. Jadi kalau untuk kalender jangan ditanya lah ya, Jangan anak-anaknya tanya. yang luar biasa, karena mereka ikut iya ke daerah, ke Bandung, ikut bakat-bakat itu, Children talent. Children talent. terus ikut camping, acara Kampore. kelas-kelas sekarang kan sampai sekarang kan aktif ya, dan anak-anak kita itu bertambah Banyak. banyaknya. Banyak. Jadi sungguh luar biasa, bagus sekali. Berarti kakak
melihat perkembangannya juga banyak ya. Kalau Iya. dulu kan masih sedikit ya Dulu Kak, ya? masih sedikit. Sekarang masih. kalau dilihat Sekarang banyak banyak sekali sekali, dari ya. Netherlands itu udah banyak sekali anggotanya. Oh, kalau aku cukup kan. Nah, kalau ini kita udah mau menjelang akhir percakapan kita sih kan, kita udah banyak kenal nih kan. Kalau dari Kak Leni mungkin ada sedikit saran atau masukan untuk baik itu orang muda Klender, baik untuk mungkin dari segi pelayanannya ataupun dari kelas kemajuan, saran dan masukan. Maksudnya kan Kak Leni bisa dibilang lah udah termasuk senior lah ya, orang tua yang senior, udah banyak pengalamannya. Untuk kami yang ini kan nanti kan di-share ke gereja, jadi bisa ditonton, share saran dan masukan lah ya, motivasi juga gitu untuk anak-anak muda, baik itu kelas kemajuan, orang-orang muda, atau mungkin buat Jennifer sendiri juga Kak Jennifer. Untuk Klender ya, kelas kemajuannya yang tadi saya sudah bilang sekali lagi itu sudah luar biasa ya, sudah bagus, kakak-kakak pembinanya juga sudah aktif ya, dimana mereka juga sudah menyelesaikan, sudah menjadi master guide, mereka langsung aktif mengajar ya. Saya bilang untuk masukan tetaplah seperti yang sekarang ya, jangan patah semangat, artinya kalian itu sudah maju sekarang, sudah berjalan maju, jadi jangan istilahnya kalian tuh tetaplah kompak ya, apalagi anak-anak muda seperti kalian ini sudah mulai banyak aktif ya. Saya sampai bersyukur kepada Tuhan, sungguh luar biasa ya anak-anak Klender ini aktif, kakak-kakaknya acara-acara tetap berjalan, terus tiap minggu acaranya ada gitu, aktif, sungguh luar biasa. Jadi saran dari saya tetaplah seperti itu ya, kalian tetap kompak dan tetap setia di dalam Tuhan, itu aja. Oke, itu aja ya. Luar biasa. Kalau dari kisah dikit nih ke Kak Jennifer ya kan. Tadi kan kita udah lihat dari segi Kak Leni nih kisah hidupnya. Mungkin satu hal yang menginspirasi Kak Jennifer nih dari kehidupan Kak Leni, dan satu hal yang mungkin agak kurang senang Kak Jennifer atas Kak Leni, bisa itu menginspirasi, jadi bisa juga di-share ke orang lain kan. Jadi dari Kak Leni itu ternyata Kak Leni itu ya mungkin kan kita nggak tahu ya, kan anak-anak muda kan ternyata Kak Leni itu Taunya yang baik-baik aja ya. iya. Tadi kita jadi ada share yang menginspirasi, dan satu lagi satu hal yang bisa Kak Jenny share, ternyata Kak Leni itu ada yang begini kamu kurang serak gitu. Ini menarik sih kalau dibahas, karena menurut aku ini bisa dibilang ada yang nganggep ini orang itu ada yang nganggep ini sifat itu ini sifatnya jelek atau enggak, orang nganggep ini sebenarnya sebagai kelebihan gitu. Kalau menurut aku sih untuk yang bisa dibilang kekurangan ya, dia bahasanya ya, kekurangan ya. Ya, yang menurut kamu kurang. Ya menurut aku sih kekurangan. kalau kekurangan negatif menurut aku negatif dari kali ini adalah dia nggak enakan sama orang. Itu menurut aku, karena berarti lebih ke pendem ya, nggak juga ya. Kalau gini loh, dia kalau misalnya ada, pokoknya mau siapapun itu kalau misalnya mau minta tolong ke dia tuh selalu diterima gitu, nggak pernah dia, kalau dia nolak justru itu menurut aku dia malah nggak pernah nolak gitu. Menurut aku sih lagi nggak bisa, tapi iya sebenarnya dia lagi berhalangan, tapi ya udah deh aku terima dulu deh. bener dia lagi berhalangan, dia lagi nggak bisa, dia menurut dia di hati dia nggak enak, tapi dia tetap kayak iya nggak apa-apa, saya saja yang kerjakan gitu loh. Itu yang sebenarnya aku kadang-kadang gemes sama kalian ini, karena dia pernah maksudnya satu kali ngeluh ke aku gitu, dia ngeluh ke aku, tapi ya itu maksudnya karena dia ngeluh, mungkin aku jadinya kayak kesel, kok kalian diterima ya bilang gitu iya ya. kenapa nggak bilang, jangan semua dulu diterima kan. Kita kan sebagai manusia punya batas kan, mau melakukan segala sesuatunya, nggak semua omongan orang kalau orang mau minta tolong semuanya kita terima gitu, padahal kitanya mungkin bisa. lagi nggak available, nggak bisa, atau lagi nggak mampu, fisiknya bagaimana segala macam. Kalau menurut aku sih itu sih untuk kekurangannya. Sebelum dilanjutin ya, menginspirasi kenapa begitu kali ini? Iya. Ya, karena memang gini, saya balik lagi ya seperti feedback gitu ke saya. Kalau misalnya saya minta tolong sama orang terus orangnya seperti gitu, ya saya juga jadi nggak enak. Gitu. Jadi saya rasa gini, kalau ada yang saya bisa buat, ya saya buat, kenapa gitu.
mungkin ya, mungkin ada sesuatu yang saya nggak bisa gitu, tapi saya upayakan bisa. Saya upayakan supaya hatinya senang gitu. Jadi suatu saat kalau ya istilahnya suatu saat kalau saya minta tolong juga mungkin kan dengan senang hati juga mau begitu. Jadi saya berpikir seperti itu gitu. Luar biasa ya pengorbanan. Jadi itu apa ya? Dibilang kelebihan sih ya, kalau gimana ya? Ya Itu bisa orang lain bisa menilai itu kelebihan, tapi kalau menurut aku sih itu sesuatu yang kekurangan juga. belum tentu semua orang Belum bisa kayak tentu, Kak Leni. betul. Kalau hal yang menginspirasi kalau hal Kak Jennifer, kalau hal yang menginspirasi balik lagi ke yang tadi kali ini udah mention tentang dia sering baca Alkitab, maksudnya kerohaniannya itu tuh benar-benar stabil gitu, maksudnya konsisten. iya konsisten, iya, karena balik lagi kalau aku ngaca ya balik lagi ke diri aku sendiri, aku tuh merasa kerohanian aku tuh belum ada apa-apanya sama mereka gitu, maksudnya kali ini sama Kak Agus itu mereka berdua tuh menurut aku kalau misalnya mereka berdua nih salah satu ada yang males, itu mereka saling kayak mengingatkan, tapi yang diingetin ini mereka langsung melakukan gitu, beda sama aku yang kalau diingetin Iya. aduh besok aja Takut deh, deh. iya aduh nanti aja deh, abis ini deh, abis ngerjain ini deh, tapi Iya, pas tapi abis kalau- ngerjain ini aduh Nanti aja deh. nanti aja deh gitu Masih loh. bisa dikebut besok Iya, kok ini. masih kita ketinggalan 2 hari masih kok. benar, masih ini kok masih ada hari esok gitu. Kalau ada hari esok kenapa untuk hari ini gitu kan? Iya, Kalau udah zaman iya, sekarang ya. tapi kan dulu kayak gitu kan. Cuman Iya. hal yang kayak gitu menurut aku sebenarnya hal itu tuh nggak baik gitu loh, karena udah dikasih tahu itu, apalagi dikasih taunya yang baik gitu loh. Iya. Kecuali kalau yang jahat barulah. Kalau ini kan yang baik yang bisa membangun kerohanian aku sendiri kan, cuman akunya sendiri yang menurut kurang bisa ini aja, belum bisa menyesuaikan aja gitu. Jadi Iya. menurut aku sih emang itu menjadi tujuan utama aku sih, kayak aku pengen dari diri aku sendiri tuh kerohaniannya tuh benar-benar bertumbuh, gak cuma sekedar hanya ya udah cuma rajin baca kita apa segala macam, tapi lebih ke konsisten, lebih ke stabil gitu loh, nggak ada yang nggak ada males atau nggak kayak ntar sok gitu loh. Iya, jadi aku pengen banget yang sebenarnya Menginspirasi banget. Tapi bukan berarti saya sempurna ya, artinya kita Iya. kan iman kita Satu bertumbuh bangun, ya, iya. dengan segala pergumulan kita, Betul. bagaimana kita hadapin. Saya rasa pasti kalian juga merasakan. Tapi kan balik lagi kan, maksudnya kerohanian itu kalau menurut aku sih nggak cuma di diri kita, tapi kan harus tergantung pada lingkungan sekitar juga kan. Lingkungan sekitar itu kan keluarga ya, jadi menurut aku itu keluarga sebenarnya faktor yang paling penting, faktor apa yang bisa dibilang eksternal ya, internal ya, faktor Keluarga. internal yang bisa mempengaruhi aku supaya kerohanian aku tuh bisa lebih dekat lagi ke Tuhan, kayak gitu sih. Gimana Kak Leri? Terinspirasi Kak Leri? Sangat terinspirasi bagi kami anak rantau. Jadi bisa lah kami mendekat ke keluarga sana biar terinspirasi juga. Kalau saya ya karena anak rantau. Tapi memang kelihatan sih Kak Agus juga sama Kak Leni juga yang kalau saya pribadi menilai, karena saya suka menilai orang tua di channel ini Kak, seperti itu. Oh, gitu. Iya, kalau saya pribadi, Kak Leni sama Kak Agus itu memang orang yang ya memang terlihat ya cukup aktif. Oh, Bukan masa? cukup sih aktif. Biasa aja lah kayaknya semua Ya juga kan, begitu. semua orang kan, maksudnya kita yang menilai orang lain kan Iya, gitu. kita yang lihat, Tante. Kita lihat Oh, orang gitu ya. lain, iya. Jadi memang saya juga termasuk melihat Kak Agus sama Kak Leni itu ya sebisa mungkin kalau bisa ya bisa gitu diusahakan. Oh iya, aku Terbukti dari perkataannya seperti itu. Aku mau kasih fun fact juga. Nah, Oh, fun boleh, fact silakan. nih benar-benar eksklusif, nggak eksklusif sih. Jadi kalau misalnya nih kan di gereja kita kan banyak banget program yang dijalanin oleh yang dibawakan oleh Karya, Iya. yang baca rondo buat, baca follow the Bible, Iya. dan segala macam. Nah itu sebenarnya kalau misalnya sebelumnya kalau kakak-kakak ngeliat nama aku ada terdaftar, itu sebenarnya bukan keinginan aku. Itu keinginan dari kalian dan Kak Agus gitu. Jadi tiba-tiba atau jangan-jangan yang masukin langsung kalian atau Kak Agus ya. nah seperti itu. Jadi waktu sebelumnya itu tiba-tiba udah ada nama aku aja. Nah, Udah masuk grup Iya, aja. udah masuk grup aja. Tiba-tiba aku tanya, "Ini siapa yang masukin?" "Oh, tadi papa yang masukin." Terus aku ya maksudnya gimana sih kalau misalnya kita kalau nggak suka kan ya jadinya kayak kesel kan. Kok dimasukin sih gini. Tapi lama-lama lama-lama Bisa dijalanin, menerima. Nah, baru kemarin puji Tuhan, kalau menurut aku sih ini
peningkatan kerohanian juga. Jadi yang baru-baru ini kan yang gospel worker itu kan, itu sama sekali papa mama cuma masukin nama mereka berdua doang. Lalu kali ini iya, kali ini sendiri. mereka daftar berdua aja. Enggak, kamu kali ini daftar sendiri Nah, ke Jennifer. kali itu di satu ketika juga pas aku lihat ada keinginan dari aku kayak aku pengen daftar deh. Rindu gitu. Jadi akhirnya aku daftar, aku tanya lah ke Karya, Kak, aku boleh ikut gak? Oh boleh, ikut aja gitu. Jadi kalau menurut aku sih peningkatan juga, karena baru kali ini juga aku merasa kayak terdorong, pengen baca deh, pengen baca deh, ini kayaknya bagus deh gitu loh. Jadi bisa dibilang menurut aku sih ini peningkatan kerohanian aku juga ya, dan menurut aku itu ya pengaruhnya ya dari Kak Leni sama Kak Agus juga seperti itu. Berarti kalau dilihat tuh kali ini nggak perlu berkoar. Kalau dulu mungkin kayak tegas gitu ya. Iya. Sekarang nggak perlu berkoar. Udah inisiatif. Kali ini cuma bertindak aja, nanti jadi contoh buat Jennifer. Akhirnya Jennifer sadar sendiri begitu lah ya. Seperti itu. Memang seharusnya seperti itu. Jadi jadi contoh Nggak usah aja ya, berkoar. kalau nggak usah berkoar. Sangat menginspirasi sekali. Luar biasa ya ceritanya. Nah, sebelum kita ini Kak, kita ada 5 pertanyaan cepat nih Kak. Cepat atau Cepat banget ya. nggak cepat banget ya, boleh ya. Pikir-pikir 1-2 detik lah. Ini yang paling dekat Kalau udah kan. 5 detik udah campur. Wah, nanti ini sama agak 5 sedikit ini nih. Rawan sih. Rawan kejebur. Buat siapa nih? buat buat kali Kak ini, Leni. buat Kak Leni. Oh, oke. Kali ini jawab cepat. Yang satu ya Kak, paling senang kalau dikasih apa Kak? Dikasih Iya. Aduh. Sesuatu paling Sesuatu senang lah. kalau dikasih makanan. makanan. Oh, makanan yang bukan uang ya. Iya. Makanan. Barang. Iya, Karena bukan. fun fact juga, karena kalau misalnya kayak contohnya kemarin aku tuh pulang magang pasti aku selalu bawa makanan Makanan. gitu. Jadi Sama. bawa Iya, bener. apa namanya? Misalnya nih aku jajan ini. Aku mau beliin mama gitu. Kayak wajib gitu loh, kayak kalau misalnya aku makan itu bahagia sendiri tuh kayaknya nggak enak banget. Kayak ke orang tua ya harus gitu. Bener. Pernah sampai di tahap gini nggak pas pulang ditanya? Ada bawaan nggak? Iya, pernah nggak sampai kayak Pernah Oh, dan bawa itu makanan dan gitu. itu jadinya kayak kitanya jadi nggak enak gitu loh. Bukan nggak enak karena aduh ini nggak bawa, enggak, maksudnya kayak perasaan tuh jadinya kayak gudah gitu, gimana ya bahasanya ya, kayak nggak enak Pokoknya gitu seneng loh. aja gitu. Jadinya Makanan ya. jadi misalnya nih Seneng kayak makan. abis pulang sama jalan sama temen terus ditanyain begitu, kita jadi sedih kan. Sedih, ya. Padahal Bener, seharusnya bener, kita bener. ke rumah kan supposed to happy gitu kan, tapi jadinya oh Ya, iya ya lupa begitu. gitu Iya, loh. lupa, iya, Kalau iya. misalnya aku Jadi beban iya, ya. bukan beban ya. bukan jadi beban, enggak, bukan jadi beban, kayak bukan beban, kayak apa sih, kayak beda aja, feel-nya tuh beda aja gitu. Cuman kayak kalau misalnya aku pulang magang gitu kan, kalau aku lagi lapar pengen beli jajan gitu, Martabak. terus Martabak, kayak pengen bawain mama gitu. Terus Nanti kita pulang kan seharusnya capek, tapi di samping kita capek kan kita juga seneng happy Senang, sedikit karena gitu, makanan. karena mama suka gitu. Senang bawa makanan tuh jadi Bener. Kak Jennifer. Ini Kak Leni ada lagi pertanyaannya. Calon mantu untuk nanti Iya. Batak atau non Batak? Wah, susah. Oh, susah ya jawabannya ya, susah ya. Harapannya Batak atau non Batak? Aduh. Aduh, agak gatel nih. Iya, ini gimana melawan kodrat ya? Melawan Nanti kodrat. tiba-tiba saya bilang yang satu, Yang satunya datang gitu gimana? Kalau harapannya atau nggak ada yang sedapatnya aja gitu mungkin Kak? Oh, kalau saya yang penting advent. Yang penting advent. Berarti nggak Iya. ada patokan khusus. Nggak Di ada. luar itu bebas. Bebas. Yang Mau penting orang advent. iya, mau orang Tionghoa, mau orang Batak, mau orang Jawa. Mungkin mama bisa ngomong gitu, tapi kalau misalnya tanya Kak Agus ntar beda lagi jawabannya. Beda lagi. Pasti dia bakal jawab yang lebih Nanti spesifik. kita Next, akan kita dudukkan undang Kak guys. Agus di sini ya. Sekarang kali ini khusus. yang penting Oke. advent. Advent. Nomor 1 Kak Jennifer advent. Berarti untuk selanjutnya protektif atau easy going? Easy going. Easy going. Ya. Di kalender atau nggak di kalender? Di kalender. Di kalender Kak Jennifer, dengar tuh Kak. Berarti kalau Oh, misalkan- gerejanya di kalender kan. kalau misalkan Nggak boleh. Kak Jennifer dapat pasangan yang nggak di kalender. Oh, ini pasangan. Misalkan. Oh, Kan bebas Oh, iya. bebas ya. Beda-beda, Iya. tadi nggak Oke. nyebut Misalkan nggak nyebut aja sih konteks. Kak. Iya. Ya Kakak gimana? Misalkan Kak Jennifer dapat pasangannya yang nggak di kalender. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Dapat yang di kalender juga nggak apa-apa. Ya. Dan juga nggak apa-apa. Yang Itu kan penting- tergantung dia kan. Iya. Bahagianya dia, bahagianya saya. Kalau yang terakhir,
ini agak sedikit tricky ya, sedikit ya. aduh. Kak Agus atau Kak Jennifer? Jennifer. Jennifer. Kenapa tuh? Ya. Kenapa tuh? Ada sebenarnya. Kan logikanya gini, Kak Jenny kan akan bersama dengan pasangannya, Ah, betul. tapi kan Kak Agus akan menemani sampai masa tua. Oh, enggak. Kalau Kalau saya dia darah saya. Kalau Kak Agus kan orang lain. Oh, Ih, gak usah nangis, terharu. Jadi kalau Kak Agus atau Kak Jennifer, kayak Jennifer ya. Iya. Oke, sekarang kita udah selesai Kak, itu aja Oke. pertanyaannya. Semua terima kasih banyak nih Kak Leni sama Kak Jennifer. Udah meluangkan waktunya Terima kasih. untuk ngobrol-ngobrol sama kita. Iya. Semoga lain waktu nggak bosan lagi kalau dipanggil lagi ya, cerita terima yang lebih kasih baik. banyak. Kalian luar biasa. Luar biasa. Terima kasih telah memberkati. terima Sehat-sehat, kasih. Kak. Dadah. Dah. Dah.